Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana penafsiran harga ladang ketika kita mau berinvestasi ladang. Terkadang kita menjadi pekerja pengen juga berinvestasi ladang, tapi kadang-kadang bagi Anda semuanya yang tidak berkecimpung di dunia perkebunan kelapa sawit, terkadang bingung bagaimana sih cara membeli ladang dan berapa sih tafsiran harganya. Kali ini The Brondol akan memberikan sebuah tips, beberapa tips yang nanti kita akan bagi menjadi part kedua. Yang pertama adalah berkaitan dengan legalitas dan ada beberapa teknis. Yang ketiga adalah bagaimana penafsiran untuk menentukan berapa harga berdasarkan jumlah panen yang didapatkan, tips dan triknya. Oke, yang pertama kita akan membahas bagaimana caranya menentukan harga ladang kelapa sawit ketika kita akan membeli. Yang pertama, bahwa harga ladang kelapa sawit itu sangat ditentukan oleh surat menyuratnya atau kepemilikannya. Ketika kita mau beli ladang, pastikan dulu suratnya dulu. Apakah dia SKGR, ataukah dia surat desa saja, ataukah surat camat, dan ataukah sertifikat. Karena setiap penyuratan ini perlu dilakukan supaya jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Kalau dia sertifikat, pastikan sertifikatnya, kepemilikannya itu memang benar pribadi ataukah dia memang ada dari orang yang ketiga. Hati-hati membeli dari orang ketiga, pastikan bahwa kita beli dari orang yang pertama, pemilik ladangnya. Misalnya kalau kita mau membeli ladang, pastikan bahwa misalnya Pak Darmin, maka kita suratnya harus namanya Pak Darmin. Itu kalau untuk ladang pribadi. Nah, kalau untuk plasma mungkin kita akan bahas selanjutnya saja. Nah, ketika kita ladangnya misalnya menggunakan sertifikat jauh lebih bagus. Karena sertifikat adalah maksimum 2 hektar, biasanya kepemilikan 2 hektar per 2 hektar, maka dia ada sertifikatnya. Kesimpulannya adalah jika dia suratnya pasti, maka harganya bisa kita tafsir sebagai penentuannya adalah berapa banyak, berapa pasti kepemilikan lahannya. Apakah dia SKGR atau surat desa ataupun sertifikat. Itu yang tips yang pertama. Pastikan dulu itu. Yang kedua, pertanyaan yang paling besar kepada pemilik ladang yang mau kita beli adalah kita tanyakan dulu sumber bibitnya dari mana. Apakah dia misalnya dia beli, pemilik ladang lama itu beli, maka belinya di mana? Biasanya orang yang menanam kelapa sawit yang bersertifikat biasanya akan mendapatkan salinan sertifikatnya. Terlebih lagi jika dia penangkar benih sendiri yang dari misalnya dari BPKS atau Sokvin atau DP Sign ataukah Topas, biasanya akan menyimpan sertifikatnya jika dia menangkarkan sendiri. Namun jika dia beli dari orang, pastikan bahwa dia itu belinya di mana. Kenapa kita perlu menanyakan jenis bibitnya untuk menafsirkan harganya? Karena bahwa ketika kita mau membeli ladang, kemudian orangnya itu tidak ngerti, tidak tahu sumber bibitnya, ini adalah malapetaka yang pertama. Terlebih lagi jika Bapak Ibu semuanya membeli ladang dalam kondisi belum menghasilkan atau masih dalam status tanaman belum menghasilkan. Banyak curhatan kepada The Brondol adalah bahwa beli ladang murah banget ketika dia TBM, bagus dia ladangnya, jumlahnya paten Pak, Pendi dan sebagainya. Kenyataannya begitu dia TM ambiar, karena dia tidak tahu sumber bibitnya dari mana. Ingat para bapak semua, ibu semuanya, dan para petani semua dan planter semuanya, pembelian ladang berdasarkan bibitnya dari mana itu sangat penting untuk menafsirkan potensi produksi. Setiap penangkar benih, misalnya dari balai benih manapun itu, adalah memiliki standar produksi maksimalnya berapa, jika syaratnya terpenuhi pastinya. Namun jika dia bibitnya tidak berkualitas ataupun bibit cabutan atau bibitnya entah dari mana, maka kita tidak bisa menentukan potensi produksi totalnya itu berapa. Maka ini menjadi pertimbangan untuk pembelian ladang Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kita tertipu, kita membeli ladang tanpa mengetahui sebenarnya berapa sih dan apakah bibit kita itu dari mana. Itu sangat penting yang untuk dilaksanakan. Pastikan itu, karena Pak, kalau kita bibit cabutan kan mantap Pak, dura semua. Kata siapa? Bibit cabutan masih ada 25% pisifera yang relatif pembentukan fruit setnya tidak sempurna. Maka kita masih gambling saja. Maka pastikan bibitnya dari mana, maka sebagai penentu nantinya berapa harga dari ladang yang mau kita beli. Yang ketiga, tips yang ketiga,
adalah pastikan dulu ladangnya ini mineral atau gambut. Karena bahwa harga lahan gambut itu jauh lebih murah daripada lahan mineral. Ini penting untuk kita laksanakan. Untuk kita laksanakan sebelum kita membeli, pastikan dulu lahannya. Karena bahwa lahan gambut itu lebih murah daripada lahan mineral pastinya. Sebagai pertimbangan, kalau misalnya Anda ditawari lahan gambut, apalagi gambutnya masih basah, dan jangan pernah membeli ladang dalam kondisi kita tidak berada di tempat itu. Bapak Ibu semuanya meyakinkan orang kecuali saudara ataupun teman dekat yang 100% dia jujur sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dengan pihak ketiga, kemudian pihak ketiganya ya kita juga nggak tahu kredibilitasnya, maka pastikan dulu ladangnya itu kita datangi mineral atau gambut dalam, dangkal sedang dan sebagainya. Pastikan dulu, karena itu akan menentukan potensi produksi ke depan. Maka kita bisa melihat tafsirannya. Keempat, ini yang keempat, pembelian ladang. Sebelum kita membeli ladang, pastikan dulu kepemilikan ladang dari tetangga sebelahnya. Tanya dulu, ini ladangnya siapa, ladang siapa. Kenapa? Karena penting bagi kita untuk mengetahui seberapa benar kepemilikan ladang ini. Jangan-jangan bohong. Banyak orang beli ladang ternyata sengketa. Ini yang paling penting untuk garis bawahi. Tanyakan peringgan-peringgan batasnya. Misalnya itu batasnya milik Suparmin, maka kita temui Pak Parmin. Sebelah sana milik Subandi, maka kita temui Bandi. Sebelah utara miliknya Ratiman, ya kita temui Ratiman. Pastikan bahwa benar-benar ini tanahnya siapa. Ini misalnya tanahnya Nanda Fahri Wiratama misalnya. Ya udah kita datangi untuk memastikan adalah peringgan-peringgannya. Jangan kita membeli kucing dalam karung pastinya. Dan yang kelima, untuk yang part pertama ini yang paling akhir, seperti ini. Untuk menentukan harga ladang kita beli, nggak ada salahnya kita sounding atau kan mencari tetangga-tetangga sebelah atau harga ladang di sekitarnya. Jangan sampai kita membeli ladang tanpa mengetahui harga di pasaran berapa. Sebagus-bagus lahannya yang ladangnya kita, namun jikalau tidak melihat sini, kita bisa kena palu tuh. Artinya kena palu artinya bahwa nanti orang akan ngomong, wah ini produksinya sekian, keluar sekian ini. Dan itu kan katanya. Sebagai kita mau beli ladang adalah pastikan dulu potensinya dan harga pasaran di luar. Itu adalah 5 tips pertama di part yang pertama ini. Besok kita akan membahas tentang part bagaimana menilai harga ladang berdasarkan potensi produksinya. Sekali lagi para planter, para masyarakat, Bapak Ibu semuanya, Pak Lek dan Bu Lek semuanya, dan para yang pengen investasi ladang, perhatikan legalitasnya. Pastikan legalitasnya dan jangan lupa temui untuk pembeliannya adalah libatkan dari ahli warisnya dan perangkat desanya di dalam sebuah akta nota beli lahan itu. Jangan sampai kita membeli karung, kita beli A, ternyata nanti sengketa B, bla bla bla. Banyak hal. Maka terima kasih sekali lagi. Semangat menghijaukan dunia tanpa syarat. Dan jangan pernah rugi membeli lahan sawit. Perhatikan bagus-bagus syarat dan tips trik ini untuk part yang pertama. Terima kasih. Salam planter Indonesia.